Dia tidak bisa keluar dari zona penderitaannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel saya. Dan kali ini kita akan bahas general reading. Dia tidak bisa keluar dari zona penderitaannya. Nah, dia siapa yang tidak bisa keluar dari zona penderitaannya? Ini adalah orang yang memang memiliki intensi buruk terhadap diri kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan. Dia tidak bisa keluar dari penderitaannya. Dia akan merasakan kegelisahan, akan merasakan beberapa beban-beban yang ada di dalam dirinya saat ini. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Kita akan coba untuk lihat bagaimana posisi energi yang terjadi. Oke, kita coba untuk lihat posisi saat ini. Memang untuk si dia yang pernah memiliki beberapa hal yang buruk terkait dengan diri kamu, dia saat ini sedang berusaha untuk menjaga porsi keseimbangan yang ada di dalam diri dia saat ini. Kenapa? Dia pun juga merasakan ada kegelisahan, ada situasi yang dimana dia tuh merasa tidak nyaman dengan beberapa keadaan yang dia rasakan. Dia merasakan adanya situasi yang dimana tertekan dengan berbagai macam tekanan-tekanan yang terjadi. Kenapa? Dia pun juga saya rasa mulai menyadari ada situasi yang dimana dia tuh merasa ada balasan dari apa yang dia perbuat kepada diri kamu. Sehingga apa? Dia pun juga saya rasa cukup percaya dengan karma. Sehingga apa? Dia dalam kondisi yang gelisah saat ini memang pengen meminta maaf dengan kamu. Pengen meminta maaf dengan kamu secara tulus, tapi dia masih terhalang oleh rasa malu. Masih terhalang oleh rasa gengsi yang terlalu tinggi. Karena apa? Mohon maaf ya, untuk orang ini memang sangat overconfident sekali. Karena apa? Dia selalu merasa derajat dia itu di atas kamu. Jadi ketika dia salah sekalipun, ketika dia tertimpa karma seperti saat ini sekalipun, dia pun juga masih memiliki rasa gengsi untuk meminta maaf dengan kamu. Dia berharapnya kamu yang meminta maaf dengan dia, padahal kamu nggak salah. Tapi di sini posisinya sekarang dia sedang tertimpa masalah, dia sedang tertimpa kegelisahan, dan dia sedang banyak sekali menyimpan berbagai macam rahasia yang kamu tidak ketahui. Kenapa? Karena sebenarnya masalah dia ini bertubi-tubi, hanya saja dia dalam kondisi yang masih pintar untuk menutupi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Walaupun memang juga dia dalam kondisi yang kewalahan, dalam kondisi yang keteteran untuk menyelesaikan masalah, tapi dia masih tetap berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Padahal kalau kamu lihat secara langsung, ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup nyata. Ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup terasa dari sisi dia ini. Kenapa? Karena dia pun juga merasakan ada masalah ini, merasakan ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya juga bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan problematika yang saat ini dia hadapi. Karena perubahan itu cukup drastis gitu loh. Dari beberapa bulan terakhir ini dia cukup drastis, tertimpa terus dengan berbagai macam perkara, tertimpa terus dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Dia pun juga saat ini sedang dalam kondisi yang cukup stres, dalam kondisi yang cukup bingung bagaimana caranya supaya perkara-perkara yang dihadapi ini bisa terselesaikan. Pengen meminta bantuan kepada kamu, pengen meminta bantuan kepada orang lain, dia masih gengsi. Sehingga ya dia pun juga akan terjebak dalam situasi yang tidak bisa keluar dari penderitaan yang dia rasakan. Padahal ketika dia bisa menurunkan sedikit saja egonya, tidak terlalu egois, berani mengakui kesalahan, dia akan bisa keluar pelan-pelan dari penderitaannya. Tapi ya memang sudah seperti itu tabiatnya, sudah seperti itu yang menjadi karakter dia. Sehingga apa? Dia akan semakin berkubang dengan berbagai macam perkara, semakin berkubang dengan berbagai macam problematika yang terjadi. Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya yang tentu saja dia pun juga saat ini sedang merasakan kesulitan untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Sehingga emang dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi, dia pun juga dalam keadaan yang sedang mumet,
bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua problematika yang ada. Karena dia pun juga sedang berada dalam situasi yang satu masalah selesai, dia akan dibantai dengan masalah yang lainnya. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan situasi yang cukup menyusahkan bagi diri dia saat ini. Tetapi ya dia masih dalam situasi yang tetap percaya diri dengan derajat dia yang ada di atas kamu. Dan sebenarnya kalau dia bisa meminta maaf dengan kamu dan kamu memaafkan, itu justru malah akan bisa membuka peluang masalah-masalah dia itu akan terselesaikan. Tapi ya memang seperti itulah kondisinya. Sehingga apa, rasa gengsinya, egonya yang terlalu tinggi itu justru malah akan menyulitkan keadaan-keadaan dan juga menyulitkan situasi-situasi yang dihadapi. Sehingga saat ini pun dia juga merasakan adanya berbagai macam kesulitan-kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia rasakan. Sehingga dia pun juga berkutat terus dengan masalah-masalah yang ada. Penderitaan dia akan terus berkelanjutan. Masalah ini selesai, datang lagi masalah yang lainnya. Satu selesai, datang dua. Dua selesai, datang empat. Selalu berkelipatan penderitaan yang akan dia hadapi. Sehingga memang posisinya bisa dikatakan dia ini betul-betul kualat. Betul-betul kualat dengan apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Jadi ya apapun yang terjadi, situasi adalah dia saat ini sedang menerima balasan, sedang menerima karma dari apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Dan sebenarnya di sini kamu tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Kamu bahkan tidak menyimpan dendam kepada si dia ini. Kenapa? Karena kamu juga menyadari untuk apa menyimpan dendam, untuk apa menyimpan permasalahan. Tapi yang jelas pada situasi yang muncul, pada situasi yang terjadi, kamu dalam keadaan yang masih bersyukur, terus bisa memperoleh hal-hal yang baik, dan kamu terus bisa untuk menjaga keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Sedangkan kehidupan dia saat ini juga sedang merasakan adanya beberapa situasi yang sedang berantakan. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan pulih dalam beberapa waktu dekat ini? Jawabannya masih belum. Sehingga dia pun juga harus bisa untuk lebih berusaha ekstra untuk bisa keluar dari zona nyaman yang ada di dalam diri dia saat ini. Karena dia pun juga saya rasa juga sampai dengan saat ini masih terlalu berada di dalam zona nyaman yang ada di dalam diri dia. Makanya penderitaan-penderitaan itu masih belum bisa lepas dari diri dia saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang ada. Dan apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa, tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini berkembang untuk menuju 20.000 subscriber. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Saya doakan yang melihat video ini bisa mendapatkan apa yang memang kamu inginkan. Terima kasih.